Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Mama Dumpling di Cirga Official. Nah, seperti yang tertera di judul, aku kali ini mau bercerita menyampaikan tentang pengalamanku beserta keluargaku melihat secara langsung tentang sebuah keluarga atau seseorang yang menggunakan pesugihan. Nah, cerita ini terjadi di tahun 2012. Nah, waktu 2012 usiaku itu sekitar 13 tahun. Nah, 13 tahun itu aku baru punya adik satu. Nah, adik satuku itu adalah anak perempuan pada waktu aku usia 13 tahun itu adikku usia 4 tahun. Nah, aku beserta adikku dan juga kedua orang tuaku itu tinggal di salah satu daerah di Yogyakarta, tempatnya di pinggiran karena waktu itu kami itu sedang ngontrak, jadi belum belum punya rumah sendiri dan belum tinggal di rumah sendiri. Akhirnya kami ngontrak dan sering pindah-pindah. Nah, pada tahun 2013 ini kami sekeluarga itu memutuskan untuk ngontrak di salah satu wilayah atau daerah di pinggiran kota Yogyakarta. Nah, pada waktu itu aku beserta ibu dan ayahku sedang memutuskan untuk pergi ke rumah makan. Kami mencari rumah makan dan adikku ditinggal bersama nenekku di rumah. Kemudian ibuku, aku dan ayahku, kami naik motor bertiga. Kami memutuskan untuk berhenti di salah satu warung soto yang terkenal di tempat tersebut. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk makan. Setelah kami makan dari tempat soto tadi, kami mendengar bahwasanya ada seseorang, ada dua orang gitu, dua orang suami istri yang lagi berbincang-bincang dan mereka mengatakan bahwasanya mereka mau menuju ke salah satu rumah orang terkaya di daerah itu. Nah, ayahku yang mendengarkan pembicaraan mereka tadi awalnya biasa saja, tapi karena memang ayahku ini biasa memiliki kemampuan yang juga tidak orang lain punya, jadi seketika ayahku mendengar nama atau mendengar nama seseorang ini itu langsung kayak ada yang menarik gitu. Nah, sebut saja orang yang disebut tadi namanya adalah Pak Slamet. Nah, Pak Slamet ini ternyata adalah salah satu orang terkaya di daerah tersebut. Nah, terus kemudian ayahku yang dari tadi terfikirkan dengan nama Pak Slamet ini akhirnya memutuskan untuk juga mencari tahu si Pak Slamet ini. Sebenarnya dia ini siapa sih, kok banyak orang yang berbicara tentang si Pak Slamet ini. Nah, akhirnya ayahku memutuskan mengajak aku dan ibuku untuk pergi atau untuk mengikuti si dua suami istri tadi. Setelah sampainya di rumah Pak Slamet ini, kami tercengang dan begitu kagetnya ternyata rumah yang selama ini sering kita lewati ketika ayahku kerja, ketika aku sekolah, itu kami sering melewati jalan itu, tapi kita tidak pernah melihat bangunan rumah sebesar itu. Ternyata ketika kami mengikuti dua suami istri tadi, ternyata kami sampailah di tempat itu, di mana jalan itu sering kami lewati, tapi sebelumnya kami tidak pernah melihat rumah sebesar itu. Dan ayahku kaget ketika melihat ternyata di rumah tersebut, rumahnya itu besar banget, mungkin sekitar 1 sampai 1,5 hektar. Rumahnya sangat luar biasa besar. Dan Pak Slamet ini merupakan salah satu orang yang juga memiliki pabrik terbesar di Jogja. Dia punya pabrik garment, kemudian juga punya pabrik seperti pabrik semen seperti itu. Ditambah lagi dia ini merupakan orang yang memiliki jumlah traktor itu atau mobil bego itu terbanyak di Jogja, dan tidak hanya di Jogja tapi ternyata menyebar ke semuanya. Nah, sontak saja ayahku kaget, kok bisa orang sekaya itu, kita sudah bertahun-tahun di sini melewati rumah besar tapi kita tidak melihat rumah itu. Nah, ternyata benar ketika ayahku mengajakku berbicara, ayahku berkata, coba kau lihat di atas sana, di atas rumah itu. Dan ternyata benar, ketika aku dan ibuku melihat, kami sontak kaget banget karena kami melihat ada ular besar yang mengelilingi rumah Bapak Slamet ini tadi. Nah, terus kami dengan kagetnya karena pada waktu itu umurku masih 13 tahun, kemudian caraku melihat hal-hal goib seperti itu juga belum terasah, belum terolah dengan baik ya sahabat semua. Jadi aku merasa kaget dan bingung, hampir saja aku tidak bisa berkata-kata. Akhirnya ayahku menepuk pundakku, kemudian sambil berkata, udah tenang aja, nggak apa-apa, itu
mungkin peliharanya Pak Slamet. Nah akhirnya benar kami dengan terpana melihat rumah Pak Slamet yang begitu besar dan megah, ditambah lagi dengan ular yang begitu besar mengelilingi rumah Pak Slamet ini, yang akhirnya ayahku kemudian berkata, oh jadi selama ini kita tidak bisa melihat rumah Pak Slamet ini ya karena memang rumahnya ini di kelilingi oleh si ular tadi, sehingga mungkin kita tidak melihat, kita tidak ngeh bahwasanya itu tuh lilitan dari si ular itu. Nah ketika kita berbicara tentang si ular itu, ternyata ular itu tiba-tiba menampakkan kepalanya seperti ini tepat di atas rumahnya Pak Slamet tadi ya. Dia menampakkan seperti ini. Kemudian ayahku langsung berkata, udah yuk kita pergi aja dari sini, kita nggak ganggu kok gitu. Terus berkatalah ayahku kepada si ular tadi, kami nggak ganggu, kami tahu kamu peliharanya Pak Slamet, kami nggak akan bilang-bilang ke orang, itu cuma cerita buat keluarga kami aja, kami cukup tahu kayak gitu. Terus ular tadi berbicara, kalau kamu mau cerita juga nggak apa-apa. Ayahku lantas kaget, loh kenapa begitu, kenapa nggak apa-apa kayak gitu. Terus akhirnya si ular tadi menceritakan bahwasanya memang perjanjiannya Pak Slamet dengan dia itu, bahwasanya ketika orang lain ada yang bisa melihat dan tahu ya nggak apa-apa. Jadi Pak Slamet ini membiarkan orang-orang yang bisa melihat seperti aku, ayahku, dan ibuku ini, atau mungkin yang lainnya juga yang bisa melihat itu, nggak apa-apa kalau kalian tahu dan kalian mau ngasih tahu ke orang lain juga nggak apa-apa, karena itu tidak mengurangi kekayaan atau tidak mengurangi istilahnya perjanjian kerja dengan si ular goib ini tadi. Nah akhirnya singkat cerita kejadian ini berlalu setelah 3 bulan kemudian. Nah pada waktu 3 bulan kemudian aku dan adikku memutuskan untuk kita itu ingin jajan, dan ternyata Pak Slamet ini buka warung baru. Dia buka warung di samping rumahnya. Nah rumahnya ini kan besar ya sahabat semua. Nah di samping sisi sebelah timur itu dia membuka warung seperti warung sembako, warung kelontong. Nah kemudian aku dan adikku memutuskan untuk jajan di situ karena kami berpikir, oh ya jajan biasa ya, warung biasa gitu kan. Kami tidak berpikir bahwasanya itu adalah ternyata sarana dari Pak Slamet ini untuk menyelamurkan atau untuk menyembunyikan kedok kekayaan dia. Jadi supaya orang-orang itu tahu bahwasanya dia juga buka warung juga gitu. Nah ketika aku dan adikku mau setengah perjalanan nih mau jajan ke rumahnya Pak Slamet ini tadi, ibuku menyusul dan kemudian ikut juga untuk mau beli beras gitu. Nah akhirnya kami beli, setelah beli, bu beli gitu kan, akhirnya keluarlah si pembantu dari Pak Slamet ini. Nah pembantu tadi bilang, iya bu mau beli apa. Nah setelahnya kami menunggu dia melayani kami, kemudian kami menunggu si pembantu Pak Slamet ini buat menjual beras. Kemudian keluarlah 3 orang anak kembar kecil-kecil sama. Kemudian mereka menoleh ke arahku dan menoleh ke arah adikku dan ibuku. Sontak kami kaget lagi, ternyata sahabat semua, mulut dan kemudian wajah dari anak-anak 3 ini tadi ternyata sampai aku mau bercerita itu sampai kayak nggak kuat hati. Ternyata wujudnya seperti ular. Jadi bener-bener ini bukan goib, ini bukan penglihatan goib ya sahabat, semua penglihatan nyata, mata normal, dan semua orang itu yang pernah melihat anak dari Pak Slamet ini memang tahu bahwasanya Pak Slamet ini anaknya seperti ular, dan lidahnya itu suka maju-maju kayak gini sahabat, kayak gitu seperti ular gitu ya, suka maju-maju gitu. Nah setelah kami melihat anak 3 ini melihat ke arah kami dengan tatapan yang sangat tajam, tapi ternyata mereka ini seperti anak orang berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi dia tidak bisa ngapa-ngapain, jadi cuma bisa berjalan, kemudian dia berbicara juga seperti itu, tidak bisa berbicara dengan jelas. Kemudian juga ngeces itu mengeluarkan air liur terus-terusan. Terus ditambah lagi dia itu mengikuti si pembantu ini tadi kemanapun dia berada, karena mereka tuh memang tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah terus sontak aja kami kaget. Nah ketika itu pembantu itu berkata, kenapa Mbak, kenapa Bu, lihat ya gitu. Ya ini anaknya Pak Slamet katanya, memang 3 ini kembar anak Pak Slamet. Anak yang pertama itu di Jakarta. Nah memang anaknya kayak gini, dimaafin ya Bu, memang kayak gitu. Harusnya dia nggak boleh keluar, tapi karena saya ini ngelayanin jadinya dia kelepasan keluar. Nah sebenarnya beberapa orang ketika waktu anak ini lahir itu
udah pada curiga tetangga-tetangga, kenapa kok nggak boleh dijenguk. Nah tapi ternyata ada salah seorang mantan pembantunya Pak Slamet juga yang akhirnya menceritakan ke tetangga-tetangga, dan akhirnya tetangga-tetangga tahu bahwasanya anaknya Pak Slamet itu terlahir dengan cacat atau dengan berkebutuhan khusus. Nah mungkin beberapa orang tidak akan mengira bahwasanya dia itu mirip dengan ular, tapi ketika kita bisa melihat dengan jelas dan jeli, itu benar-benar terlihat seperti ular, seperti wajah ular gitu. Agak gimana ya jelasinnya tuh, aku juga jadi kayak bingung gitu sahabat ya. Pokoknya lidahnya tuh suka maju-maju begitu seperti ular, mengeluarkan desis-desis kayak gitu. Nah memang si pembantu ini akhirnya juga menceritakan bahwasanya eh, nggak apa-apa kalau orang tuh pada tahu, karena memang Pak Slamet ini orangnya ngeyel, jadi dia itu orangnya bandel. Nggak apa-apa orang-orang tahu bahwasanya dia tuh menggunakan hal seperti itu. Nah sontak aku kaget, baru kali ini aku melihat orang yang menggunakan pesugihan seperti itu ternyata dia berani untuk mengatakan kebenarannya, atau berani untuk orang lain tuh tahu dan dia tetap santai nggak apa-apa. Nah ternyata bener aja sahabat, ternyata setelah aku berangsur-angsur beranjak dewasa, banyak rumor-rumor dan banyak memang fakta-fakta juga yang aku temukan bahwasanya Pak Slamet ini menjadikan si tiga anaknya ini sebagai tumbal pertama. Nah kemudian tumbal berikutnya itu dia mencari di jalan-jalan. Jadi sering banget terjadi di depan pabriknya Pak Slamet ini, sering banget terjadi kecelakaan laka tunggal maupun kecelakaan beruntun seperti itu udah sering banget. Dan orang-orang tuh selalu bilang kalau misalnya lewat situ, lewat jalan situ itu kita harus berdoa, harus hati-hati, karena di situ itu sering banget ketika satu bulan sekali itu pasti banget ada kecelakaan di depan situ. Nah kabar-kabarnya sekarang juga Pak Slamet ini kan sedang merembahnya menambah nih pabrik-pabrik seperti itu. Nah dia rata-rata memang bukanya itu di tepi-tepi jalan-jalan besar, sehingga ketika untuk mendapat akses dari eh, tumbal ini tadi mudah gitu. Nah ini cerita pengalaman aja ya sahabat ya, dari aku, dari cerita dariku, dari keluargaku juga, yang bahwasanya kita mengetahui ternyata emang ada nih orang yang menggunakan pesugihan seperti itu. Ya ini kita buat sharing-sharing aja, bahwasanya kita jangan pernah bersekutu dengan jin ataupun iblis hanya untuk mendapatkan kekayaan, apalagi sampai menghalalkan segala cara, menumbalkan anak, menumbalkan saudara, menumbalkan orang lain. Jangan banget ya sahabat, aku mohon, aku pesan kepada kalian, dijaga saudaranya baik-baik, dijaga anaknya baik-baik, dijaga, kita semua saling menjaga dengan sangat baik. Jangan sampai kita itu bersekutu dengan jin yang akhirnya kita berbuat dosa hanya untuk menguntungkan diri kita sendiri gitu. Nah mungkin cukup sekian cerita dari aku. Terima kasih untuk kalian sudah stay, dan terima kasih juga untuk kalian sudah bersedia mengeklik videoku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.